Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Mungkin yang mau on cam, ya tidak kami berdua saja meramaikan. Ya, ini apakah internal student ITTS ada dari umum? Kasih kode Mahasiswa aja. baru. Oh, mahasiswa baru. Oh, Berarti internal. ya. Kalau mahasiswa baru mah internal. Ya, oke. Soalnya kan di flyernya ada kategori umum ya. Ya, baik. Selamat datang di PSU tahap 1. Perkenalkan, saya moderator. Saya namanya Agung Budi Prastio. Saya stafnya Pak Ono. Wis ngawur Kali belas. ini kali ini akan memandu jalannya PSU kita supaya tepat waktu jam 1 walaupun lewat 1 menit ya, sambil nunggu yang lain. Jadi kalau nggak salah tema kita apa nih kok, belajar. Pengalaman belajar di luar negeri. Oke, pengalaman belajar di luar negeri. Oke. Mungkin sebelum mulai bahwa ITTS itu memang ada beberapa kerjasama juga di kampus Malaka, namanya UTM. Kenapa bisa ke sana ya, karena dulu saya bersama Pak Rektor sempat kuliah di sana. Jadi kalau saya mungkin ceritanya masih anget, tapi kalau Prof Ono waktu di Kanada mungkin sudah dingin sekali ya. Iya. Berapa? Minus 30 derajat Celcius. Dingin banget emang bener. Ya. Jadi apa namanya? Nah, saya sedikit bercerita bahwa ini punya saya kok kayaknya backlight ya. Iya. Nggak bisa dirubah ya. Bisa, saya tempatnya yang salah kayaknya. Nah, udah tuh tadi. Nah. Tapi ya kalau begini terus ya capek juga kok. Saya tak pindah dulu ya. Kira-kira gimana ya? Oke. Bingung. Saya tak pindah perpus saja. Wah, gimana? Di bawah. Oh, saya di atas. Oke. Oh, ini sambil pakai HP toh. Walah. Dasar. Iya. Kalau dari saya memang pengalaman yang mungkin 2-3 tahun yang lalu. Pertama memang kalau mungkin saya nggak tahu ya, kalau S2 khususnya setelah dari itu apakah memang ada satu syarat, kalau dulu di S3 itu pengantar ya, surat pengantar dan mungkin contoh proposal terkait dengan kegiatan yang ingin dilakukan dalam penyelesaian itu. Saya nggak tahu Prof, kalau S2 apakah memang ada seperti itu. Nah, memang terkait dengan kondisi perkuliahan atau pengalaman di luar negeri itu kalau sekolah, memang ada 2 skema ya. Yang pertama terkait dengan kalau di pemerintahan ada PTB itu nanti dibiayai negara, atau juga yang skemanya dari kampus, dan yang terakhir sendiri ya. Nah itu, jadi kemudian kalau dari sisi legalitas kita harus ngurus visa pelajar. Nah itu ada visa pelajar yang itu harus di renewal hampir tiap tahun, tapi tergantung negaranya sih, ada yang setahun, ada yang per 2 tahun ya, kayak SIM lah istilahnya ya, kayak SIM. Nah terus setelah punya itu, karena kalau enggak ya kita dianggap turis ya. Turis itu kalau masing-masing negara juga punya ini sendiri-sendiri ya, maksimal 30 hari. Jadi, paling enggak
di 20 hari itu kita sudah harus pulang. Nah, padahal kita di sana mungkin bisa berbulan-bulan. Nah, dari situ memang kondisinya agak berbeda ya, Prof, jenis perkuliahan di luar sama di Indonesia ya. Dosen-dosennya juga berbeda. Nah, jadi penyelesaiannya adalah pertama dari sisi aspek proposal, administrasi semuanya oke, pembiayaan oke, dan mungkin dari sisi legal terkait dengan pengurusan visa. Nah, memang nanti bisa kalau di Malaysia itu di Embasi Malaysia ya, nanti ngurus di sana. Tanyain sekolah di mana surat pengantarnya, LOA-nya ada apa enggak, itu LOA itu letter of acceptance ya, jadi bahwa sudah diterima di sana. Nah, memang yang agak beda, Prof, kalau saya melihat perbedaan di sana sama di sini itu, kalau di sana memang penyelesaian perkuliahan itu by research ya. Kalau di Indonesia agak berbeda gitu, penyelesaian. Jadi misalkan kalau kita bicara sekarang misalkan menyelesaikan penentuan jenis penyakit berdasarkan algoritma ini pada hewan sapi. Algoritmanya sama, sapinya ganti ayam, kerbau, kemudian nanti bisa babi, macam-macam ya. Nah, sedangkan algoritmanya tetap sama, cuma beda subjeknya. Kalau itu yang di S1, Prof, kalau di UTM di luar negeri itu kalau S1 itu minimal harus ada landasan jurnal internasionalnya 2. Terus kalau S2 itu 10 dan S3 itu 200 untuk menentukan latar belakang saja. Nah, itu. Terus kemudian memang secara bahasa keseharian, karena di sana mungkin kalau di luar kampus Melayu, tapi kalau sudah masuk di kampus ya bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris ini mau nggak mau juga sangat dibutuhkan. Waktu kemarin saya sidang itu 4 jam full bahasa Inggris ya, gitulah kondisinya. Nah, itu sedikit cerita tentang pengalaman ya, kalau saya berkuliah ya, bukan berkarir ya, beda lagi. Berkuliah di luar negeri, dan itu mungkin nanti suatu saat ya nggak tahu ya apakah mau lanjut ataupun memang berkarir di sana gitu. Tapi beberapa memang saya dengan Prof walaupun beda negara pernah masing-masing merasakan pada zamannya ya. Saya kira itu pengantar dari saya, Prof. Kemudian nih waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Agung. Ceritanya mungkin nggak beda jauh ya. Ini kalau ada komentar, pertanyaan apa, silakan taruh di chat ya. Saya monitoring chat soalnya. Oke. Saya sambil share screen dah, sambil ini share screen. Oke. Waduh, isinya email. Cuman nggak beda jauh lah saya sama Pak Agung kira-kira. Oke. Cuman saya akan coba ngelihat bukan dari sisi administrasi ya, lebih ke semangat apa, terus kenapa kita perlu di luar negeri segala macam. Ini takut, nah oke. Jadi saya sambil monitoring chat ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang kisah dulu, cerita dulu. Ini bentuknya cerita pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya dan bagaimana saya bisa S2, S3. Tapi kalau mau jujur, saya S2, S3 itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun dari pribadi. Nah, itu yang penting barangkali. Itu yang pertama. Saya tidak ngeluarin uang sepeser pun dari pribadi, itu yang pertama. Yang kedua,
Saya nekat belajar ke luar negeri karena pengen pinter aja belajar ke luar negeri. Dan saya mungkin di keluarga termasuk orang yang ajaib sih. Waktu SMA kerjanya naik gunung. Jadi kalau adik saya segala macam pada jalan kemana gitu, dan saya belum pernah keluar Jawa, sampai sarjana belum pernah keluar Jawa, tahu-tahu loncat keluar negeri gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah itu kisah globalnya kira-kira gitu. Nah ntar kalau ada pertanyaan langsung di chat ya. Nah semangat yang gede dulu, semangat yang besarnya dulu adalah kira-kira gini cara berpikirnya. Kalau kita cuman S1 aja buat kompetisi bisa S1, cuman nanti kalau mau naik pangkat, apalagi kalau Anda nanti kerja di pemerintah, kerja di perusahaan nggak terlalu. Kalau di pemerintah jelas banget. Kalau mau naik pangkat itu S2 dihitung loh. Jadi S2 mau nggak mau dihitung. Kalau mau sampai level dirjen, direktur, S3 mulai dihitung. Jadi kalau S2 doang agak susah buat level-level yang atas. Dia lebih suka yang S3. Itu di pemerintah udah mulai kayak gitu tuh. Kalau bisa S3 untuk level dirjen, direktur, itu S3 lebih gampang. S2 bisa, cuman lebih berat karena ada lawan-lawan yang S3. Kira-kira kayak gitu. Kayak kemarin saya bantu teman-teman di LKPP misalnya buat ngelihat eselon 1 yang ada di atas, dia cari ngevaluasi pelamar eselon 1. Nah itu S3 mulai dilihat. Kalau S2 rada susah nembusnya. Jadi mau nggak mau kalau berkarir mau nggak mau sekarang sekolah itu penting. Jadi urutannya adalah, jadi kalau lihat urutan, saya coba googling, mudah-mudahan ada ya. Tapi saya pernah lihat presentasinya dari teman-teman di Diknas. Wait, kok Google Map keluarnya? Aku lihat google.com keluarnya Google Map. Google, bukan Map. Google aja. .com. Oke, ya udah. Level S1 vs S2 vs S3 sama apa ya, sertifikasi vs sertifikasi. Apa sih bedanya S1, S2, S3 sama sertifikasi? Coba gue bisa ngelihat ini nggak? Ada yang, nah ini kayaknya ini deh. Ini nih, nah ini dia. Ini kayaknya lebih enak lihatnya dari gambar ini. Coba kita lihat dari gambar ini ya. Oke. Jadi ada SMP, SMA, SMK, MA, ada D1, D2, D3, ada S1 di sini, ada profesional, ada S2, S3. Oke. Nah, profesional itu apa? Profesional itu sertifikasi, misalnya kalau Cisco, CCNA, kalau Anda main di cyber security ada CISSP, ada CISA, ada apa segala macam, itu profesional. Jadi yang sertifikasi profesional itu di atasnya S1, tapi S2 tuh di atasnya sertifikasi profesional, S3 tuh di atas ini semua. Kalau dari sisi jabatan di apa sih namanya? Jabatan-jabatan di pemerintahan segala macam, yang bawah-bawah ini jadi operator aja, ini udah mulai jadi teknisi ahli, di sini udah mulai ahli, di atas ini mulai jabatannya mulai direktur, dirjen, menteri. Kalau menteri politik nggak ada urusan sama ini biasanya. Kalau dirjen udah kerasa, kalau bisa S3 kalau dirjen. Kalau direktur mungkin S3 atau S2. Kalau kepala bagian apa segala macam bisa S1 segala macam. Itu ya. Jadi ini karir pendidikan Anda menentukan karir Anda sih, kira-kira kayak gitu. Nah, saya masuk ke poin yang paling sederhana dulu. Mungkin enggak kita, terutama S2 S3 ya. Mungkin enggak kita S2 S3 gratis di luar negeri.
Jawaban singkatnya mungkin, sangat mungkin sekali buat S2 S3 gratis di luar negeri. Kalau mau S2 S3 di Indonesia gratis mungkin bisa juga. Jadi saya akan coba ngelihat dari situ dulu ya, dari kemungkinan buat S2 S3 yang gratis dulu. Kalau di Indonesia mungkin kalau kata tadi Pak Agung sempat ngomong ada LPDP. Nah, silakan dilihat LPDP di Kementerian Keuangan. Nah, ini kelihatan ada beasiswa dia. LPDP ada beasiswa yang lebih gampang kalau kita jadi dosen. Kita lebih gampang buat dapetin LPDP. Kalau nggak dosen, mungkin lebih ke arah S3-nya sih. Kalau dosen lebih gampang buat dapat LPDP. Cuman sekarang ini apa sih namanya? Ada juga beasiswa yang levelnya kampus. Kalau ini dari Kementerian Keuangan, beres ya. Saya akan coba fokus antara S2 S3, mungkin banyak ke arah S3-nya. Cuman S2 S3 akan lebih fokus di situ. Dari sisi duit kira-kira seperti ini kalau kita ngandalin duit dari Republik Indonesia. Mungkin nggak kita bisa dapat beasiswa ke luar negeri, sangat mungkin banget gitu ya. Sebetulnya kadang-kadang S1 juga mungkin ke luar negeri, nggak usah ditetes juga bisa ke luar negeri juga kalau mau. Cuman bahasanya kalau yang negara-negara bule ya bahasa Inggris. Kalau mau agak nekat bisa ke negara-negara yang kalau yang bule tadi bahasa Inggris ya. Kalau agak nekat kadang-kadang agak gampang buat dapat S1 S2 di negara-negara yang aduh dari tadi pagi ngomong jadi kacau nih tenggorokan, mana lagi puasa jadi nggak bisa minum nih. Agak gampang juga dapat beasiswa dari negara-negara yang bukan bule, terutama Arab, Turki dan sebagainya. Itu lumayan oke buat dapat beasiswa kadang-kadang S1, S2, S3 juga bisa di sana gitu ya. Nah coba kita searching aja ya. Yang paling enak tuh gini sih sebenarnya cara berpikirnya. Kalau kayak negara-negara Islam itu punya kerjasama antar negara Islam, yang Islam ya. Misalnya kita sama negara-negara Arab, Turki dan sebagainya, kita ada kerjasama antar negara dan kadang-kadang dimungkinkan kita bisa belajar pada level S1, S2 dengan beasiswa. Konsekuensinya dengan beasiswa kita nggak ngeluarin duit sepeser pun. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi kepala kita harus cara berpikirnya seperti itu. Kalau bisa kita gratis sekolahnya. Kalau punya duit kan ya, kalau bapaknya kaya ya ini cerita ini jadi lain. Tapi kalau bapaknya nggak kaya, kita harus mikir keras gimana caranya kita bisa dapat duit dari yang hal-hal seperti itu. Oke. Sekarang cara nyari beasiswa. Pelan-pelan ya. Saya nggak akan ceramah ini hari ini nggak akan saya bikin supaya ya ini mau bocoran ya. Bocor yang ini mah ya. Jadi saya nggak akan bikin saya tidak akan bikin webinar ini untuk membahas semua hal. Saya akan membahas hal-hal yang penting-penting aja dan mungkin sebagian akan merupakan pengalaman saya pribadi. Oke. Jadi waktu saya mau sekolah S2 S3 saya cari beasiswa karena saya nggak punya duit. Gue cari beasiswa lah S2 S3. Oke. Contoh cara cari beasiswa yang paling mungkin dicari hari ini adalah lewat kedutaan sih sebenarnya. Kedutaan besar atau embassy. Oke. Embassy. Beasiswa bahasa Inggrisnya apa ya? Ya beasiswa bahasa Inggrisnya apa ya? Scholarship. Jadi kata kuncinya bisa kayak gitu-gitu ya. Nih, study in US ada Fulbright, ada ini Indonesia juga ngasih
Tuh, nih beasiswa kemitraan negara berkembang. Oke, nah ini menarik ini kayak gini-gini. Oke, jadi cari-cari beasiswa yang kemitraan negara berkembang, negara Arab, kayak gitu nyarinya. Oke, ini mulai nyari nih. Oh, ini LPDP nih ya. LPDP, coba kita lihat. Jadi mulai cari. Ini Human Resource in Developing Countries, kayak gitu, between developing countries. Konsekuensinya Indonesia ngasih beasiswa ke negara lain ngasih beasiswa ke Indonesia. Nih ya, dari 97 negara, saya gedein ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu, bahwa ada loh beasiswa yang levelnya ece-ece, gombal-gombal sih sebenarnya. Nah, di sini juga ada syaratnya, ada download ini, ada invitation letter, paspor segala macam. Ini kalau ada kata-kata kayak gini, artinya kalau ada invitation letter maksudnya adalah kita harus dapetin surat undangan dari kampus atau dari sananya, baru bisa dapat beasiswa. Oke, jadi ini harus dilihat-lihat banget nih syaratnya apa aja. Jadi ada invitation letter, pasport, academic certificate, academic transcript ke Indonesian Embassy. Ini buat orang luar ke Indonesia ini. Kalau ini luar ke Indonesia ya, konsekuensinya karena ini ada di 97 negara, di negara mereka juga ada kayak gituan buat orang Indonesia. Jangan khawatir. Jadi ini mereka, kita biasanya timbal balik. Indonesia ngasih keluar, luar akan ngasih ke Indonesia. Jadi kita harus nyari yang seperti ini, kayak gini-ginian. Ini contoh satu. Ini adalah beasiswa kemitraan dari negara lain. Oke, kita cari lagi. Banyak kok beasiswa, jangan khawatir. Ini adalah dari Kemlu, Indonesian Government Scholarship, buat ke luar negeri supaya orang luar bisa belajar di Indonesia. Konsekuensinya bisa dibalik. Negara itu juga biasanya suka ngasih beasiswa ke negara kita juga gitu. Jadi biasanya bolak-balik tuh. Biasanya resiprokal, istilahnya resiprokal. Kita ngasih ke dia, dia akan ngasih ke kita juga. Oke. Cuman ini dari sana ke kita gitu. Ini dari kita ke sana, maaf. Ini dari Indonesia buat luar. Jadi ada kayak gituan juga. Konsekuensinya kita harus nyari nih. Oke. Misalnya kita pengen kemana belajar, tapi nyarinya jangan negara-negara maju banget ya. Misalnya kita belajarnya ke negara misalnya Amerika, itu jadi susah ceritanya. Paling ini jujur yang mau saya kerjain sama anak saya tuh gini, dia lagi pengen hidupnya di Arab, dia bilang, saya pengen di Arab deh. Ya udah, lu cari aja. Gini jadi ya, Saudi scholarship for Indonesian student. Nih perhatiin ada @dikbud Riyadh, kemdikbud.go.id. Jadi ini ada scholarship buat belajar di Arab dari di kedutaan Indonesia di sana nih. Itu. Nah, mulai baca-baca kayak gini nih. Oke, beres ya. Bisa dibaca-baca. Pembicaranya liatin. Ini mahasiswa S1 Fakultas Teknik di Islamic University Madinah. Mahasiswa S1 di Komputer Teknologi King Abdul Aziz University. Dan mereka S1. Jangan khawatir. Ini gila loh. Jadi mereka S1 ya, tapi udah lewat ya 21. Tapi intinya universitas-universitas di negara-negara itu bisa ngasih beasiswa ke S1. Konsekuensinya selain S1 sangat mungkin dia ngasih S2 dan S3 beasiswa. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, cara ngelihatnya bahwa oke, ini buat S1, berarti ada yang S2 S3 dong. Gitu. Oke. Ini ada nih. Panduan masuk program S2 S3 beasiswa Universitas Qasim. Ada banyak kayak gituan, jangan khawatir. Asal kita rajin-rajin aja nyari-nyari kayak ginian. Gitu ya. Ini mulai pelan-pelan nih. Oke. Jadi kata kuncinya tadi yang saya pakai adalah
negaranya saya sebut Scholarship for Indonesian Students, mulai keluar nih. Di sini ada 131 Saudi Arabia Scholarship for Indonesian Students. Ada full list of ada 2 scholarship for Indonesian students di Saudi. Jadi banyak, lu jangan khawatir. Ini baru satu negara namanya Saudi. Kenapa dipilih Saudi? Supaya dekat sama Mekah, Madinah, itu aja sih kemarin sih. Jadi jujur ini anak saya yang lagi nyari sih. Jadi anak saya kebetulan udah S1, dia lagi pengen ke Saudi. Saya bilang ke dia, udah nggak usah jadi TKI lah ke Saudi, mendingan lu sekalian belajar S2 aja di sono, gitu. Jadi bisa kayak gini caranya, beres ya. Jadi kata kunci negara dimasukin, terus bisa kuliah di sana. Kalau kita lihat syaratnya nggak sesusah syarat yang disebut sama Pak Agung tadi. Kalau tadi syaratnya mana ya? Ada syarat tuh tadi. Tapi yang kayak perlu bikin proposal. Kalau S1, S2 kayaknya proposal nggak terlalu fatal-fatal banget. Kalau S3 kita perlu bikin proposal ya. Kita perlu masukin riset proposalnya, perlu dimasukin. Cuman S1, S2 nggak terlalu sih. Cuman mungkin dibutuhin. Oke. Jadi kata kuncinya udah mulai kelihatan. Ini beres ya. Embassy, scholarship, atau negara, scholarship for Indonesian student mulai masuk nih. Oke, beres ya. Nah, itu scholarship-nya dulu. Yang selain scholarship, kalau lu S3 ada kata kunci satu lagi adalah research assistance opening. Jadi ada research assistant opening. Ini kebetulan di UMN di sini ya. Ini pada di Jakarta semua ya. Saya pengen cari yang di misalnya in Kanada misalnya. Ini ada research job in Kanada. Jadi kata kunci yang lain selain scholarship ada kata kunci lain namanya research assistant. Ini ya, community research assistant. Ini ada research assistant healthcare di Hamilton, St. Joseph Healthcare Hamilton. Oke. Saya bisa ngomong kalau Kanada. Kebetulan saya berapa tahun di Kanada? 6 tahunan lah saya di Kanada. Ini adalah salah satu universitas terbaik di Kanada. Saya kebetulan tinggalnya di Hamilton dulu. Di Kanada di Hamilton. Jadi saya tahu universitas saya adalah McMaster University. Oke. McMaster University, dan rumah sakitnya adalah salah satu rumah sakit yang terbaik di Kanada, kira-kira kayak gitu. Oke, beres. Nah, jadi tolong diingat, satu adalah scholarship, satu lagi adalah research assistance. Oke, research kalau scholarship enak, kalau kita dapat scholarship, kita dapat duit, kita belajar aja, itu scholarship. Cuman untuk dapatnya lumayan susah persaingannya. Kalau research assistant itu beda sama scholarship. Kalau research assistant adalah asisten riset, asisten ngoprek gitu ya. Konsekuensinya dari asisten ngoprek itu adalah kita jadi kayak pembantunya profesor di sana. Jadi kita pembantunya profesornya ngasih tugas. Tolong kerjain ini buat riset, dia kerjain. Tolong tulis paper jurnal, kita kerjain. Tolong data ini diambil, kita kerjain. Jadi kita jadi kayak pembantu banget. Nggak masalah, dan kita bisa dapat duit buat riset tadi. Nah, kisahnya kira-kira kayak gini. Saya di McMaster University di Kanada, saya kasih lihat lah McMaster itu ada di mana. Maps. Saya kasih lihat ya, pakai Google Maps ya, supaya tahu McMaster University ada di mana. Saya belum lihat lagi kondisi kampusnya sekarang seperti apa. Harusnya nggak beda jauh sih, McMaster University. Itu adanya di Kanada. Kotanya namanya Hamilton. Oke. Ini pindah dia. Ini kampusnya McMaster University. Bisa lihat dari atas ya. Kita lihat view satelitnya ya.
Nah, ini ada engineering building, ini ada health science. Oke. Saya kebetulan office-nya di sini nih. Saya S2, di sini saya S2. Saya kantornya di sini. Oke. Bisa nggak saya masuk ke sini? Saya bisa zoom in nggak? Bentar. Saya sambil zoom in ya. Nah, ini kira-kira kayak gini lah bentuknya. Ya, kampusnya kira-kira kayak gini lah. Ini kampusnya, bentuknya kayak pabrik. Asli bentuknya kayak pabrik banget. Ini lagi musim panas ya, musim panas jadi suasananya masih enak panas. Tapi panas tuh, kalau panas tuh panas nyebelin banget, nggak enak sebenarnya. Tapi kalau buat orang sana panas enak banget. Ini kampusnya kira-kira bentuknya kayak gini. Sekalian saya ajak jalan-jalan di kampus lah. Ini kampusnya Ono lah, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Ini kampusnya saya. Nah ini rumah sakitnya, rumah sakit di kampus. Saya pernah diobok-obok di situ. Engineering buildingnya mana tadi nggak kelihatan. Ya udah. Nah kisahnya waktu saya masuk sini kisahnya gini nih. Saya ngelamar jadi dosen di ITB, jadi dosen, udah gitu carilah beasiswa. Konsekuensinya saya dapat duit dong buat sekolah. Nah waktu itu saya sama teman-teman yang berangkat, ada satu gerombolan lah berangkat ke Kanada semua. Yang lain pada cari kampus yang ada orang Indonesianya semua. Semua cari kampus yang ada orang Indonesianya. Itu normal buat sebagian besar orang akan nyari kampus yang ada orang Indonesianya. Saya agak nekat. Saya bilang, ada nggak kampus yang nggak ada orang Indonesianya? Ada. Kota yang nggak ada orang Indonesianya ada nggak di Kanada? Ada. Namanya kotanya Hamilton. Jadi kota tempat saya datang, kampus tempat saya datang itu tidak ada orang Indonesianya. Saya akan zoom out dulu. Ini kotanya kampus. Ini jadi zoom in ya, zoom out. Oke. Zoom out. Ih lama nih. Nah ini kelihatan, ini kotanya namanya Hamilton, kampus saya namanya McMaster University. Nah kalau kita zoom out biar kelihatan, nih saya ubah ininya aja ya supaya cepat, nggak usah pakai gambar dah. Nah ini kampusnya di sini, kotanya di sini Hamilton. Ini kota besarnya namanya Toronto, ibu kota provinsinya itu Toronto. Saya biar Anda semua bisa kebayang. Sorry. Oke. New York ada di sini. New Yorknya Amerika ada di sini. Saya lokasinya di sini. Oke. Nggak jauh dari New York tapi beda negara. Kalau mau tahu, di sini ada Buffalo, itu ada bendungan Niagara namanya, Niagara Falls. Oke, ini bendungannya kira-kira kayak gini lah. Itu bukan bendungan sih, air terjun yang cukup besar di Amerika, namanya Niagara Falls. Itu nggak jauh dari kota saya lah, kira-kira sejam lah dari sini ke bendungannya sejam. Jadi saya tinggal di daerah situ. Oke, beres ya. Nah, kisahnya adalah saya semangat dong, pengen belajar di luar negeri tadi. Udah dapetin beasiswa, akhirnya dapat beasiswa. Udah ngemis kiri kanan dapat beasiswa, dan udah gitu kita berangkat. Teman-teman saya semua waktu berangkat mereka milih universitas yang ada orang Indonesianya. Saya orang yang milih. Ada nggak kota yang nggak ada Indonesianya? Ada. Kotanya namanya Hamilton, universitasnya namanya McMaster. Teman-teman saya ada yang ini dia. Ada yang di Toronto, UFT, University of Toronto. Ada yang di Queens, di Kingston. Saya di sini, dan saya adalah satu-satunya orang Indonesia yang ada di kota itu. Keren kan? Konsekuensinya
Nggak ada penerbangan internasional di situ. Saya kota terdekatnya di Toronto. Jadi terbanglah saya dari Vancouver. Saya kasih lihat Vancouver ada di mana. Vancouver tuh adanya di sini nih, Vancouver. Terbang. Jadi dari Indonesia ke Vancouver. Vancouver terbang ke Toronto. Toronto saya naik bus. Toronto naik bus ke Hamilton. Dan itu dilakukan sendirian, nggak ada pendamping, nggak ada apa-apa, kan orang tua saya juga nggak punya duit buat ke situ ya. Jadi saya lakuin sendirian aja, saya berangkat ke sini. Nggak ada orang Indonesia, nggak ada yang bisa diajak ngomong bahasa Indonesia, lu sendirian, lu mati aja lu sendiri di sana. Kira-kira kayak gitu. Dan itu yang saya kerjakan. Yang kerennya adalah berhasil saya sampai di Hamilton, sampai di bus terminal. Saya kasih lihat dulu bus terminalnya. Terminal Hamilton, Ontario. Oke. Nah, bentuknya kayak gini, asli bentuknya kayak gini. Coba. Nah, ini busnya kayak gini bentuknya, asli busnya jelek kayak gini. Ini bus terminalnya. Ini yang udah rada barunya ya. Ada yang ininya enggak? Nah, ini. Nah, saya cari yang ini yang rada dekat kayak gini bentuknya. Jadi bus terminal kira-kira kayak gini. Jadi turun dari bus, terus saya duduk di kursi yang kayak ginian, duduk di kursi ini, udah duduk diam. Udah gitu mikir, terus gue harus ngapain ya? Jadi saya ada di negara itu dan saya nggak tahu ngapain. Oke, udah akhirnya celingukan, akhirnya saya berhasil dapet tempat kos, beres, tempat kos selesai. Saya berhasil dapat tempat kos di Hamilton itu. Terus besoknya saya ngadep ke dekan pascasarjana. Oke, dekan pascasarjana dari kampus saya tadi, McMaster University ini tadi ya. Saya di kampus McMaster University ngadep ke dekan pascasarjana. Oke, coba saya pengen iseng, saya pengen nyari graduate studies masih ada nggak ya? McMaster University, graduate study McMaster University. Saya ngadep ke, nah ini dia kantornya, ingat banget saya masuk ke kantor ini. Jadi saya masuk ke kantor ini, bentuknya kayak gini asli. Saya masuk ke kantor itu, nah ini dari sampingnya kayak gini, dari depannya kayak gini lah. Oke, saya masuk ke kantor ini, ketemu ke dekan pascasarjana sana. Dekannya ngomongnya gini kira-kira, kamu dari Indonesia ya? Iya, saya dari Indonesia. Terus kamu kesini mau belajar S2, graduate studies lah. S2 tuh graduate studies. Iya. Terus dekannya ngomongnya gini, kan kamu dari Indonesia, pengen belajar S2, gini aja deh, kamu belajar S1 lagi ya. Gitu dia bilang dekannya. Saya bilang, lu gila, gua datang ke sini mau belajar S2, suruh S1 lagi, mau berantem lah saya sama dekan, ngotot-ngototan. Saya datang ke sini, saya mau belajar S2, bukan S1. Akhirnya dekannya ngomong gini, ya udah, kita taruhan aja mau nggak? Gitu. Dia ngomongnya santai kurang ajar gitu modelnya. Jadi jangan khawatir. Banyak kisah-kisah horor kalau Anda keluar negeri dan kita harus pede dan harus percaya diri dan kita harus ngotot orangnya sebenarnya. Ya udah ketemu, dia ngomong kayak gitu. Udah kamu belajar S1 lagi. Saya bilang lo gila. Gua datang ke sini mau belajar S2, suruh S1. Saya ngotot, nggak mau. Saya datang ke sini buat S2. Ya udah gini aja, kita taruhan aja ya. Kamu silakan ngambil kuliahnya, kuliah S2. Kalau kamu nggak lulus, kamu pulang aja. Dia bilang gitu. Oke, saya bilang, saya ambil kuliah S2. Kalau saya nggak lulus, saya pulang. Jadi taruhannya pulang, nyawa udah. Lu kagak lulus, lu pulang, nggak berhasil. Udah, ya udah. Kalau udah taruhan kayak gitu kan berarti kita taruhan nyawa dong. Udah, saya ngambil kuliahnya. Dan karena kita taruhan nyawa, saya pengen ngasih lihat ke anda saya tinggalnya di mana ya. Nih rumah saya, sekalian ngasih lihat lah rumahnya Ono seperti apa. Kos, bukan rumah sih, kosnya Ono seperti apa. Coba saya cari.
Meno Street. Oh, bukan di situ sih saya. Saya rumahnya di daerah sini nih. Oke, ntar. Daerahnya daerah Jackson Square. Saya daerah sini. Bentar, mana ya? Stubborn Street. Daerah-daerah sinilah kira-kira. Oke, rumahnya daerah situ. Rumahnya sih kayak rumah biasa sih sebenarnya, bukan rumah yang istimewa banget. Oke, nah setelah saya taruhan sama si dekan, akhirnya selama 1 semester, karena saya taruhan banget ya, selama 1 semester saya kerja keras, gimana caranya saya bisa lulus. Akibatnya saya dapat nilainya A+. Bukan A, bukan B, bukan C, saya dapat A+. Ya sudah, bablas sekolahnya. Jadi itu yang pertama. Perjuangan pertama adalah gimana ngelawan dekan pasca sarjana. Jadi mereka jujur sih, kalau di negara-negara seperti ini, mereka seringkali nganggep remeh kita-kita yang dari Indonesia. Gitu. Oh, konsekuensinya ya, kalau di Malaysia mungkin udah tahu ya kondisi Indonesia seperti apa. Kalau di Kanada segala macam kan jarang orang Indonesia yang ke sana. Jadi mereka nganggap remeh, dianggap orang Indonesia rada blow on. Ya udah, kita berjuang lah dapat A+. Oke. Sekarang buat lulus sekolah di sana, nah ini yang seru buat lulus. Buat lulus S2 kita harus nulis paper di jurnal. Itu kuncinya sih sebenarnya, bukan skripsi, bukan tesis. Ya skripsi tesis perlu dikerjain tetap ya, tapi kalau Anda tidak nulis paper jurnal, berabe urusannya, buat lulus susah. Jadi Anda harus ngerti bahwa untuk lulus harus nulis skripsi paper di jurnal. Kalau S2 minimalnya 1 sih sebenarnya, cuman saya kebetulan kalau nggak salah saya papernya 2 di paper jurnal waktu S2. Jadi harus bisa nulis paper jurnal, dan konsekuensi nulis paper jurnal adalah kita harus melakukan penelitian. Oke, harus menemukan sesuatu yang baru, melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang baru, nulis paper jurnal, baru bisa lulus. Jadi setelah saya ngerjain kuliah dapat A+, berjuang lagi supaya bisa nulis paper jurnal. Mati-matian itu berjuangnya, asli berjuangnya mati-matian. Kondisinya adalah karena tapi untungnya ternyata waktu itu saya itu satu-satunya orang Indonesia di kota itu. Di kota itu, bukan di kampus itu ya. Saya satu-satunya orang Indonesia di kota itu, konsekuensinya saya tiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Tiap hari ngomong bahasa Inggris. Lu nggak bisa ngomong bahasa Inggris tiap hari, mampus aja. Lu kagak ngomong bahasa Inggris, mampus aja udah. Itu. Ini sambil, ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Nah, akhirnya saya berhasil lah nulis paper jurnal, selesai lulus S2 di McMaster University. Oke. Nah, yang seru kalau mau tahu, saya S1 saya itu elektronika. Saya bukan informatika ya, saya bukan teknologi informatika, saya bukan manajemen informatika, saya bukan informatika. Saya S1 saya adalah elektronika, jurusan dari teknik elektro, sub jurusannya elektronika. S2 saya itu dosen pembimbing saya namanya coba ada nggak dia? Daniel S. Kasidi di McMaster University. Ini dia orangnya, cakep sih. Ini dosen saya, dosen pembimbing saya. Coba lihat gambar-gambarnya dia. Keluarnya kayak gini. Oh, bukan ST, T Kasidi. Nih dia. Wush, lihat, perhatiin dia laser, fiber optik, laser semua nih, banyaknya laser ya. Jadi dosen pembimbing saya bidangnya di laser,
dan dia bukan dari jurusan teknik elektro. Dia jurusannya adalah fisika teknik. Jadi kita manggilnya Den Cassidy. Biasanya manggil Daniel, manggilnya Den ya. Den, gue punya masalah gini. Okay. Dan dia itu bidangnya fisika teknik. Tolong perhatiin baik-baik. Saya bidangnya adalah teknik elektro. Saya S2-nya di fisika teknik. Parah ya. Jadi S2 saya fisika teknik sih sebetulnya. Jadi ini dosen pembimbingnya Daniel Cassidy, fisika teknik. Dan kita nulis papernya tentang fisika, statistik. Parah. Udah. Tapi saya jadi ngerti yang namanya laser ini, dan kalau Anda tahu laser ini yang dipakai oleh fiber optik. Ini dipakai fiber optik. Jadi kalau kita tahu kayak IndiHome, My Republic, apa segala macam, mereka pakai fiber optik karena ada di ujungnya ada laser yang ngirim cahaya, dilewatin kabel fiber, di ujung satu lagi kita bisa terima data tadi pakai dioda lagi yang lain gitu ya. Beres ya. Jadi kita bisa S1, S2, S3 bisa beda-beda bidang gitu. Oke. Dan saya belajar ini aja lah. Ini kan dunia baru banget. Saya waktu S1 nggak ngerti yang namanya laser segala macam. Belajar aja dari nol di sana. Gila. Jadi bukan belajar S1. Kalau di Indonesia filosofinya adalah S1, S2, S3 kalau bisa satu jurusan, satu aliran lah, satu bidang ilmu lah. Kalau sebetulnya di dunia itu tidak ada keharusan seperti itu. Jadi elektro saya S1, S2 saya fisika teknik seperti ini. Sampai publikasi jurnal. Dengan pengalaman, dan ini saya hampir di DO ya, dan saya sendirian di kota itu. Nah, seru nih urusannya. Hampir mati sih, asli. Saya sampai nggak tahu saya harus ngapain waktu itu. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah S2-nya selesai, ini waktu sama Daniel Cassidy saya nulisnya, saya coba cari, ada nggak ya? Coba nyari ya, Google Scholar. Daniel Cassidy, ada nggak ya papernya? Ini ada nih. Ketemu kan? Ini paper ditulis bareng sama dia sih. Kalau lihat judulnya ini udah serem banget nih. Numerical Model for Degenerate Heterostructure Semiconductor Device. Dan ini kalau udah mainan semiconductor berarti fisika. Ini ilmu fisika. Dan ini fisikanya fisika modern ya, karena kita ngelihat statistik dari ada Fermi-Dirac statistik segala macam itu biasanya dipakai di fisika modern untuk ngelihat perilaku elektron, neutron yang ada di dalam ini, di dalam apa sih namanya, di dalam semiconductor, kira-kira kayak gitu. Ini referensinya, oke. Wah, seru nih. Saya langsung 28 referensi nih. Kalau saya available via PDF, berarti bisa diambil nih PDF. Paper gue bisa diambil men. Oke. Jadi kira-kira kayak gini. Ini hasilnya. Dan kalau tanpa paper ini saya nggak bisa lulus sih. Tapi kalau ngomong jujur terus terang, untuk bisa, ini kan kalau kita lihat ada tulisannya numerical models, terus ada Fermi-Dirac. Kalau mau jujur, ini saya bikin model untuk semiconductor device. Kemudian yang dilakukan adalah saya nurunin rumus matematika sampai turunan ke 8 kalau nggak salah. Jadi ada rumus saya turunin 8 kali. Bayangin kalau rumusnya rumit, ini rumusnya ada eksponensial, diturunin 8 kali, mabok lu nurunin. Dan ini saya mau nggak mau harus nurunin rumusnya harus pakai komputer. Saya nggak bisa nurunin rumus pakai tangan.
pasti tewas kalau pakai tangan. Jadi turunin rumus lah saya pakai komputer, oke? Dan berhasil turunin rumusnya pakai komputer. Yang dipakai programnya namanya Maple, oke? Maple Mathematics Software. Jadi kita bisa nulis rumus pakai software matematika Maple. Kalau di Linux kita nggak, Maple harus bayar soalnya. Kalau di Linux kita bisa pakai software apa ya? Matematika ekuivalen in Ubuntu. Ini matematika alternatif for Linux. Oke, coba saya lihat, cari Sega Math, GNU Octave, ada R, ada Jupyter, kok nggak ada sih, MATLAB. Nah, kita bisa pakai MATLAB, Julia, Scilab, Spider. Saya biasanya pakai WX Maxima. Kalau di Linux sekarang saya tidak pakai matematika lagi, tapi pakai WX Maxima. Dan ini semua waktu S2 saya harus belajar ini dalam waktu minggu, ordernya minggu. Soalnya kalau nggak dapat waktunya. Jadi ini semua harus belajar sendiri. Jangan khawatir, Anda nggak akan ada yang ngajarin. Untuk ini semua Anda nggak ada yang ngajarin, Anda belajar sendiri. Kalau mau nanya silahkan ke teman yang ada di lab, bisa ditanya. Cuman kita belajar sendiri semua, oke? Dan kita harus kreatif banget. Belajar sendiri kan, kita harus berjuang dan kreatif. Jangan berpikir kita dicekokin, disuapin sama pembimbing tugas akhir. Nggak bisa. Jadi kalau udah sampai level itu, kita nggak bisa disuapin, kita berjuang sendiri. Kalau pusing segala macam, ngobrol sama teman-teman peneliti yang ada di lab, mereka rata-rata dapatnya research assistant. Jadi teman-teman saya di lab itu rata-rata mereka dapatnya RA, research assistant, saya yang dapatnya scholarship. Jadi mereka RA. Konsekuensinya RA, kadang-kadang dia dapatnya RA dan TA, teaching assistant dan research assistant. Kalau research assistant dia bantu dosen untuk penelitian, kalau teaching assistant mereka akan bantu dosen untuk ngajar di kelas, gitu. Jadi kadang-kadang ada asisten dosen di kelas, mereka dapat gaji teaching assistant di kelas tadi. Nah, dengan modal RA ini saya kasih gambaran aja ya. Jujur, terutama waktu S3 kerasa banget di S3. Kalau S2 kebetulan teman-teman saya orang bule. Kalau waktu S2 teman-teman saya orang bule, ada satu yang orang India, tapi sebagian besar yang lain bule sih. Rambutnya pirang. Tapi yang waktu S3, sebagian besar teman saya dari Cina sama dari India. S3 udah kerasa banget. Nih ngomong terus terang aja, bule-bule itu ternyata pemalas. Jangan khawatir, mereka merasa udah jagoan, mereka malas belajar. Konsekuensi dia malas belajar, kalau yang jadi pembantu penelitian, membantu ngajar ini adalah orang-orang yang nggak punya duit, yang lagi berjuang supaya bisa dapat gelar S2, S3. Jadi kebanyakan research assistant sama teaching assistant-nya tadi adalah orang India sama orang Cina. Di Amerika Utara ya, di Amerika sama di Kanada banyaknya orang India sama Cina, bukan orang bulenya. Orang bulenya udah jadi sarjana S1, udah gitu kerja gajinya gede, terus ngapain gua S2? Jadi kebanyakan orang bule kayak gitu. Konsekuensinya lowongan S2, S3 dia kosong sebetulnya, akibatnya diisi sama orang India sama orang Cina. Yang seru adalah teman-teman saya orang India, orang Cina ini, terutama yang orang India, yang terutama orang Cina. Orang Cina tuh lebih gigih daripada orang India ya. Orang Cina gigih banget, gila. Orang Cina gila banget. Nah, orang Cina itu waktu berangkat ke luar negeri, mereka itu seringkali berangkatnya cuma punya tiket one way, satu arah aja dari Cina ke Kanada. Nggak ada tiket baliknya lagi. Jadi dia Cina ke Kanada, mau hidup mau mati, lu harus hidup di Kanada. Jadi caranya dia tiketnya cuma satu arah. Kebetulan Cina waktu itu ada pemberontakan di Cina. Coba Tiananmen Square accident ya, bukan apa ya bahasa Inggrisnya pemberontakan itu apa ya?
Ya, Main Square. Kudeta. Nggak sampai kudeta. Ya pokoknya ada rame lah apa ya, accident kali, iya pemberontakan kali ya. Jadi ada anak-anak, nih tahun 98, unjuk rasa Tiananmen Square 85, coba cari gambarnya ya. Ya, Ini orang Cina geblek nih. Ini jadi anak-anak muda di Cina lagi pemberontakan sama komunisnya Cina. Dan waktu itu di Tiananmen Square sampai ada orang gila ini nih, contohnya nih foto gila ini, orang berdiri di depan tank, dilindas mah mati, cuma tanknya nggak berani ngelindas juga. Jadi anak-anak muda ini pada demo kayak gini. Akibat demo-demo ini banyak anak-anak muda Cina itu pada beli tiket satu one way tiket ke Kanada, ke Amerika, buat ini banyak yang meninggal nih, kalau dilihat nih meninggal orang mati semua nih. Jadi banyak anak-anak muda Cina yang jago-jago, yang pinter-pinter pada keluar negeri semua, ke Kanada, ke Amerika, untuk menghindari mati di negaranya. Dan Amerika sama Kanada ngebuka pintu lebar-lebar buat para pengungsi-pengungsi pinter ini. Akibatnya banyak banget teman-teman saya yang dari Cina itu, dan mereka hidupnya dengan research assistant dan teaching assistant aja. Jadi mereka nggak punya scholarship, mereka hidup dengan research assistant, teaching assistant, rumah dengan jadi mereka rame-rame nyewa rumah dengan 2 kamar, ditinggalin 8 orang misalnya, supaya bisa murah banget. Dan mereka masaknya rame-rame, gila banget lah orang Cina mah, perjuangannya gila banget. Saya kagum banget. Kalau kita orang Indonesia mah gelo, dikasih beasiswa, hidupnya enak, beasiswa ini bisa bawa istri, bisa brojolin anak di sono, buset dah pokoknya orang Indonesia mah foya-foya banget. Orang Cina gila, sadis, mereka gigih banget supaya mereka bisa keluar dari negaranya. Akibatnya sekarang mulai kelihatan, contohnya sederhana lah. Coba lihat CEO Google, nih lihat ya CEO Google. Kalau ini CEO Google, ini orang India, bukan orang Cina sih. Tapi jadi orang India tuh kliknya gila banget. Mereka, jadi orang India sama Cina datang pada generasi yang sama. Mereka banyak di India hidupnya susah juga, dan mereka akhirnya yang ngambil S2 S3 mereka ini, dan mereka jadi CEO sekarang. CEO Google India, coba CEO Facebook. Masih si Mark Zuckerberg, cuman bawahnya dia itu banyak orang India sama orang Cina. Oke, jadi CEO Facebook, Google, apa segala macam rata-rata banyak orang Cina. Yang gilanya orang India itu hubungan KKN dengan negaranya masih tinggi banget. Jadi kalau misalnya dia CEO di Amerika, dia akan banyak ngesubkontrakin kerjaan ke Bangalore ada di, coba saya kasih lihat Bangalore ya, pakai Google Map lah, Google Map. Oke, saya pernah ke sana, ke Bangalore pernah. Saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, itu udah kayak Amerika yang ada di India ya, Bangalore. Itu adanya di India. Oke, mudah-mudahan bisa pindah nih ke Bangalore India. Kenapa nggak pindah-pindah? Kagak pindah. Nah, ini pindah. Oke. Oh, Bangalore nulisnya kayak gini ya. Saya cari tempat softwarenya, software IT sama software lah. Bangalore IT itu kayak kompleks sih, kompleks. Tapi namanya apa saya lupa ya. Oke. Sport Bangalore Home, ini Bangalore IT. Coba saya lihat dari udara ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau yang bagus kan bagus di tempatnya. Mudah-mudahan kelihatan yang bagus. Oh, ini dia. Saya nggak, waktu itu belum ada Google Map, jadi saya nggak tahu saya kemana waktu itu. Tapi tempatnya bagus banget. Nah ini nih kayak gini tech park kayak gini nih. Jadi mereka punya park buat high technya dia. Nah ini tech parknya kayak gini. Saya masuk ke sini, asli gue masuk ke sini.
Coba bisa ini nggak ya? Bisa lihat pakai streetnya, view-nya itu nggak ya? Saya masuk ke sini sih, parah banget. Bisa nggak saya lihat pakai street view? Oh, nggak di foto. Kita nggak bisa dapat street view-nya, tapi coba kalau dari sini bisa dapat nggak ya? Bangalore Tech Park. Coba lihat di image bisa dapat nggak ya? Nah, bentuknya kayak gini, dahsyat loh, asli. Udah kayak gini banget, dan saya datang ke sana waktu itu. Parah. Oke. Jadi hubungan, karena mereka punya hubungan sama orang-orang India yang ada di Amerika, orang India di Amerika akan subkontrakin ke Bangalore kerjaannya, makanya akhirnya mereka bisa bikin teknologi park yang sedahsyat ini kira-kira. Ini karena banyak duit dari Amerika turun ke India, karena mereka jadi CEO segala macam di sana. Itu akibat dari migrasinya orang-orang pintar Cina India ke Amerika sama ke Kanada itu. Jadi kalau saya lagi di kuliah, di kelas, itu sebagian besar rambutnya hitam waktu S3. Jadi S3 saya bukan di sini, saya balik ke sini ya. S3 saya di Waterloo. Ini kampus saya yang S3 di Waterloo di Kanada. Oke. University of Waterloo. University of Waterloo, ini dia. Oke. University of Waterloo. Ini dia. Ups, sorry gerak. Saya coba zoom in. Ini dia. Ini perpustakaannya. Coba bisa gua lihat kagak? Oke, saya coba zoom in lagi. Kampusnya yang ini nih. Ini kampusnya Waterloo. Saya adanya di Engineering Faculty ini di sebelah sini. Gedungnya kayak ruang angkasa lah. Oke. Saya sendiri tinggalnya di Marriott Student Apartment di sini, University Avenue. Di sini. Di sini kayaknya. Daerah sini. Oke. Ini di sini. Bisa nggak? Nah, ini dia. Ini adalah Marriott Student Apartemennya di sini. Coba bisa nggak dilihat dari sini? Apartemen saya yang ini nih. Masih ingat gue. Coba bisa kelihatan kagak? Nih, coba zoom in. Nah, ini dia. Ini apartemennya. Ini Marriott Student Apartemennya yang ini. Saya tinggalnya di sini, kira-kira. Nah, kampusnya sendiri agak kesana dikit. Ini kayak mall. Nah, kampusnya di sini. Nah, ini dia. Nih. Bisa masuk nggak ya? Nah, ini Waterloo. Oke. Coba bisa ke sana nggak? Aduh, nggak bisa masuk. Ini jalan kereta, mobilnya nggak bisa lewat nih, rese dasar. Saya pengen masuk, bisa masuk nggak sih? Oh, bisa masuk. Oke. Tempat kuliah ini kebetulan bukan engineering. Saya akan coba pindah ke engineering ya, bisa supaya ngelihat engineering. Nah, ini seru kalau yang di sini, lebih seru daripada di McMaster. Saya 4 tahun di sini. Oke. Di sini, nah ini engineeringnya, Davis Center. Bentar, saya lagi nyari engineering ya. Coba bentar. Ini engineering fakultinya di sini. Nah, di sini bisa. Oke. Coba. Ini gedungnya masih sama nggak ya? Coba lihat di sini. Oke. Gedungnya kayak ruang angkasa sih. Oh, bukan di sini berarti. Bukan gedung di sini.
Apa? Oh, ini dia. Ini gedungnya yang kayak ruang angkasa itu. Ini dia nih. Bisa nggak dideketin ya? Dia. Ini gedungnya kayak gini banget sih. Seru dah. Nah, kalau masuk sini udah kayak ruang angkasa banget di dalamnya. Saya bikin IC. Kalau Anda bongkar komputer itu ada chip-chip yang warna hitam itu. Nah, di atas ini lantai 2 agak ke ini dosen saya tinggal nongkrongnya di sini dosennya. Saya di seberangnya di sini. Oke. Itu bikin IC. Lab IC-nya ada di sini sih sebenarnya. Ini bisa back nggak? Coba kalau nggak lihat dari atas. Oke. Nah, yang seru dari konsep yang ada di Waterloo ini berarti tadi kira-kira daerahnya daerah mana tadi bangunan tadi ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi dosen saya ada di sini, lab IC saya di sini. Nah, yang seru dari konsep yang ada di Waterloo adalah mungkin Anda tahu yang namanya ini ya, BlackBerry phone, telepon ya, telepon BlackBerry. Nggak tahu sekarang masih ada apa kagak, kayaknya udah mulai mati dia. Ini BlackBerry, coba kita lihat gambarnya. Ini ada telepon BlackBerry, oke. Ini bisa kita lihat, saya sekarang udah dibeli sama orang. Dulunya adalah BlackBerry itu yang pertamanya adalah ini. Oke, John Chen, orang Cina. Ini kantornya di sini nih. Kantornya saya kasih lihat dulu nih. Weh, Pak, ini lagi lagi webinar. Teknik belajar, pengalaman belajar di luar negeri. Nah, kantornya ada di sini nih. Judul webinarnya tentang pengalaman belajar di luar negeri. Jadi sekalian ngasih lihat, Ono dulu kuliah di mana sih? Nah, nih. Sama teknik berjuangnya seperti apa? Hah? Ntar, saya lagi nyari. Ntar, mana tadi? University-nya mana tadi? Oh, jadi hilang dah. Oh, ini mah salah. Ini mah si Bangalore tadi ya. Coba. Oh, hilang dah. Coba. Ini McMaster. Masuk lagi nih. Masuk Google Map lagi. Maps, google.com. Nah, si BlackBerry itu yang bikinnya adalah Remote in Motion. University of Waterloo. University of Waterloo di Kanada. Jadi yang bikin BlackBerry BBM adalah BlackBerry Remote in Motion. Nggak ada, susah nyambunginnya. Oke. Nah, ini mah bukan. Bukan. Ya, belum nemu. Oke. Jadi nggak nemu nih. Ntar, saya masih penasaran, sorry. University of Waterloo. Kok nggak keluar? Lemot banget ya. Oh, ini dia. Nah, ini. Oke, di sini ada University of Waterloo. Kalau saya zoom in, balik deh ya. Wah. Oke. Saya coba zoom in. Saya coba lihat dari udara. Saya coba zoom in lagi nanti. Coba zoom in. Kantornya Remote in Motion itu sebelahnya kampus. Oke.
Oh ini dia. Ini dia. Ini Universitas Waterloo ada di sini. Coba kita lihat dari atas. Ini Waterloo alumni, Universitas Waterloo. Nah ini ada kompleks di sininya. Ini ada kompleks. Ini ada mechanical and mechatronics, apa ini ada kompleks. Ini isinya adalah perusahaan-perusahaan yang dibikin sama mahasiswanya dari Universitas Waterloo ini. Jadi alumni Universitas Waterloo bikin perusahaan di sebelahnya Universitas Waterloo. Akibatnya riset segala macam langsung bisa jadi duit di sini. Dan banyak mahasiswa Universitas Waterloo yang dijadiin pegawainya Microsoft juga. Nah, waktu di sini perjuangannya juga horor sih sebenarnya, perjuangannya horor banget di Universitas Waterloo. Anda kalau mau S3 beneran, kalau mau lulus, mau nggak mau harus bisa publikasi paper jurnal. Ini saya agak kecewa kemarin sebenarnya di Indonesia. Ini harusnya S3 nulis paper jurnal. Waktu itu saya pernah nguji Fakultas Hukum misalnya di UI. Ini mahasiswanya bisa jadi S3 doktor tanpa paper jurnal, kan pusing kepala saya. Jadi kalau kita di luar negeri kayak gitu, mau nggak mau harus nulis paper jurnal. Dan nulis paper jurnal nggak susah banget sih, relatif gampang sih sebenarnya kalau ngerti taktiknya. Saya waktu itu, tapi kerjanya siang malam ya. Selama 4 tahun saya nulis 8 paper, kira-kira kayak gitu. Pak Hanafi, rektor ITTS, dia kalau nggak salah 12 paper nih buat S3-nya. Jadi kita ordernya paper segitu banyak untuk bisa sampai S2, S3. Kalau nggak segitu banyak, kalau cuma 1 paper, 2 paper, biasanya waktu sidang sarjana S3-nya kita akan dihajar abis sama penguji. Kalau kita udah 8, 12, biasanya cuma bilang aja, ini judul saya, ini paper saya, ini konsepnya, terus kita tanya jawab. Saya waktu itu sidang sarjana cuma 15 menit presentasi, 15 menit diskusi, udah gitu langsung lulus, selesai pulang. S3, udah. Tapi kerjanya 4 tahun buat nulis paper aja. Jadi ini bisa terjadi kalau antara kampus sama industrinya hubungannya cukup dekat. Dengan cara itu kita bisa penelitian dengan mudah, terus kita bisa langsung publikasi segala macam. Jadi kuncinya nanti publikasi sih. Tadi saya S2 publikasi 2 paper, S3 publikasi lagi 8 paper, gitu ya. Jadi kuncinya di situ. Nah sekarang saya punya waktu cuma sekitar 15 menit. Ada pertanyaan nggak? Ini apa tanya jawab dulu ya? Sebelum diterusin. Pak Agung gimana, tanya jawab dulu apa gimana enaknya ya? Boleh. Jadi gini, ini nanti kan Prof, skemanya adalah ada satu pertanyaan dari Prof. Terus kemudian nanti sekaligus untuk absen. Tapi di situ absennya nanti di bagian akhir itu adalah jawaban apa yang Prof sampaikan dari pertanyaan. Itu absennya. Cuma di bagian belakang itu ada satu form, ketika sudah diisi di bagian next page-nya itu adalah jawaban dari yang Prof ingin sampaikan. Itu kalau sisi pertanyaan. Tapi kalau mau sisi tanya jawab, silahkan sambil menunggu. Terus saya malah ada sesuatu hal yang ingin menarik loh, ingin disampaikan. Oh boleh, monggo. Oke. Jadi setiap negara itu memang punya privasi masing-masing, gitu ya. Apalagi kalau yang paling strict itu adalah di Singapura. Kalau menurut saya ya. Jadi apalagi saya seorang perokok tulen gitu ya. Ahli hisab. Jadi nggak bisa di sembarang tempat kalau di sana. Yang kedua adalah memang aspek kebersihan, terus tata tertib dan sebagainya itu kalau kita keluar kok rasa-rasanya lebih ketat ketimbang ketimbang di Indonesia. Jadi kerasa Indonesia negara bebas merdeka ya?
Iya. Jadi kadang-kadang saya kalau ke luar itu juga ngelihat dulu mana ada mungkin tanya dan sebagainya. Yang kedua adalah hal yang menarik kalau di China, khususnya daratan China itu memang tidak semua bisa berbahasa Inggris. Oh iya. Gitu ya. Jadi selain memang Google-nya dimatikan, gitu ya, mau pakai Google Translate harus VPN dulu, gitu ya. Terus macam-macam lah. Tidak semua bisa berbahasa Inggris kalau di daratan saya. Yang ketiga, pertanyaan saya ke Prof sebetulnya. Dari awal tadi kan menceritakan basic, kemudian elektronika, matematika, yang semakin kesini kok rasanya jauh ya dari elektronika ataupun matematikanya. Mah, Jadi deket lagi ngaco. oh deket ya? Deket. Iya deket ya. Jadi Nggak kelihatan. sekarang lebih ke networking, gimana ceritanya itu, Prof? Oh, jadi salah satu sifat jelek saya adalah kalau saya sudah nguasain satu ilmu, saya nggak mau dalemin ilmu itu. Jadi waktu saya SMA, saya berhasil bikin pemancar radio sendiri. Terus waktu saya masuk ITB S1, saya punya pilihan mau masuk informatika atau masuk elektro. Jadi satu SMA itu saya bisa bikin program pakai bahasa basic, udah gitu saya juga bikin pemancar radio sendiri. Ya udah, waktu saya S1 saya nggak mau masuk informatika karena saya sudah bisa bikin program. Males gue informatika, gue udah bisa bikin program. Masuklah ke elektro. Pas di elektro, saya nggak mau masuk jurusan telekomunikasi, karena saya bisa bikin pemancar radio sendiri. Saya masuknya jurusan elektronika. Jadi salah satu sifat jelek saya adalah kalau saya udah tahu ilmunya, saya nggak mau masuk jurusan itu. Saya cari ilmu yang saya nggak tahu. Jadi saya selalu nyari ilmu yang saya nggak tahu, gitu ya. Nah, waktu di ITB, waktu jadi mahasiswa, saya sama teman-teman di jurusan telekomunikasi, kita nyobain walkie talkie HT. Kalau ada nggak tahu yang namanya walkie talkie, saya kasih lihat lah di sini. Ada walkie talkie HT. Biar tahu yang namanya. Nah, HT kayak gini, kita colokin HT ini ke komputer. Di komputer punya sound card, keluarnya suara yang dikirim sama komputer ini dimasukin ke walkie talkie, kita bisa komunikasi komputer ke komputer pakai sound card. Konsekuensinya saya ngerti cara komunikasi antara dua komputer, gitu ya. Belum maksud jaringan komputer, tapi jadi saya belajar jaringan itu sendiri karena saya hobi. Saya anggota Orari. Ini masuk Orari. Di sini Orari, nih tukang-tukang oprek radio adanya di Orari. Nanti tanggal 20 hari Sabtu Minggu lah, kita ada pertemuan di saya posting di mailing list sih. Jadi kita ada pertemuan di Bumi Perkemahan di Ragunan. Kita pada ngumpul nih, tukang-tukang oprek radio ini pada ngumpul. Saya kebetulan diminta jadi moderator di sana. Jadi kita akan ngumpul, kita akan sharing-sharing cara bikin radio, cara komunikasi komputer-komputer dengan radio seperti apa. Akibat dari situ kita bisa lihat di sejarah internet Indonesia. Kalau kita masuk ke sejarah internet Indonesia, masuk sini, bisa masuk sini juga boleh. Ada sejarah internetnya, ada di sini kalau nggak salah. Ini sejarah Orari, sejarah internet sehat, sejarah internet Indonesia. Jadi ada sisi lain dari Ono yang nggak diceritain, karena bukan belajar di luar negeri. Di sini ada nih awal internet Indonesia. Dari situ saya bikin jaringan internetnya pakai radio, gitu. Jadi ini nggak ada hubungan sama, tapi kalau dibaca di sini saya pertama kali komunikasi ke Indonesia pakai jaringan seperti ini sih. Bentar, ada nggak ya? Nih. Pada tahun 1988 dalam surat ini surat tulis ya waktu itu ya. Pak Robi Subiakto itu dari IBM, USI IBM di Jakarta mendorong Ono W Purbo
yang berada di Hamilton, Ontario, Kanada. Ini saya lagi belajar di sana untuk belajar jaringan internet lewat radio tadi. Nah, itu yang kemudian di Indonesia jadi internet di Indonesia. Terus saya ajarin orang-orang gimana caranya bikin internet pakai radio. Itu kita kira-kira. Ini ada pertanyaan nih, perlu saya jawab dulu kali ya. Riset inovasi apa yang menantang menurut Prof. Ono? Yang namanya riset inovasi adalah, kalau yang paling menantang adalah bagaimana kita melakukan penelitian dan hasil penelitian kita bisa dipakai sama sebanyak mungkin orang dan bisa melakukan perubahan yang bukan main di orang-orang tadi atau di Indonesia. Itu yang paling menantang. Bagaimana kita melakukan penelitian dan bisa diadopsi sama sebanyak mungkin orang dan bisa merubah republik ini. Ini contohnya yang Anda lihat di depan, ini contohnya. Ini semua ngoprek sih. Yang namanya riset inovasi itu tidak harus berbentuk paper journal sih sebenarnya. Jadi saya ngoprek, kita ngoprek. Nah, contohnya adalah ini. Kita masukin kata kunci ya, wajan bolik. Ini hasil ngobrol di chat. Kalau sekarang chat kali ya, atau di grup sekali. Ini wajan bolik. Ini adalah inovasi. Ini liatin, wajan bolik itu bahasa Indonesia. Wajan bolik kabel USB ini Indonesia punya. Ini Indonesia punya. Jual wajan bolik Indonesia. Jual premium antena wajan bolik Indonesia. Penjelasan tentang Indonesia. Ini membuat antena wajan bolik Indonesia. Ini ada daftar harga wajan bolik ini. Wajan bolik permudah warga akses bahasa Indonesia. Lu lihat tuh sampai bawah nih. Ini semua Indonesia semua. Jual seni, cara membuat ini Indonesia semua. Turun ke bawah. Ini jual antena ini wajan menggunakan bahasa Indonesia. Turun lagi ke bawah. Ini Indonesia. Ini bayangin satu kata kunci wajan bolik. Kagak ada halaman web yang dari Google, nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada yang nggak ada yang bahasa yang punya bule. Jadi kita punya kata kunci yang benar-benar Indonesia banget. Dan ini adalah hasil ngoprek kita iseng-iseng disebarin ke semua orang. Akhirnya semua orang pada mengadopsi teknologi geblek kayak gini. Ini yang sampai sekarang masih ada gitu. Ini contohnya kalau sekarang adalah, intinya sederhana sih. Kita negara ini adalah negara nggak kaya-kaya banget, miskin-miskin banget juga enggak sih sebenarnya. Cuman kaya banget jelas enggak. Negara kita nggak kaya. Konsekuensinya kita butuh solusi yang nggak mahal untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Dan gimana caranya dengan solusi murah bisa merakyat, semua orang bisa nerima. Ya udah, cari solusi yang blow-on kayak gini. Nah, sekarang yang lagi mulai naik lagi adalah misalnya 5G, BTS sendiri. Nah, ini kita mulai bikin. Tangsel bikin, wah ini 5G keluarnya K-pop. Jadi kita mulai bikin 5G sendiri. Ini yang bikin kakak kelas Anda namanya Fatah. Semester Fatah tuh semester berapa ya? Semester 4 kali ya sekarang. Apa semester 3? Nggak tahu lah. Jadi Fatah semester 4. Terus yang satu lagi yang mulai dipakai sama teman-teman yang lain adalah internet offline. Ini internet offline. Oke. Ini kalau dicari-cari yang nulis Ono semua nih. Internet offline Ono nih banyaknya nih. Tuh, internet offline Ono. Internet offline akan mendukung sistem ini sistem pembelajaran. Ini belakangnya Ono semua nih. Gitu. Kemarin ini besok sebenarnya gara-garanya Bapak Agung dan teman-teman nggak berani nih. Jadi teman-teman SEO Molek itu Kementerian Pendidikan, Ministry of Education dari Southeast Asia, ASEAN, minta supaya cari solusi supaya sekolah-sekolah di daerah 3T bisa belajar tanpa internet. Saya pakai internet offline ini, gitu. Itu Bapak Agung nggak berani. Pak Isan ini siapa yang bisa wakilin ITTS gantiin Ono? Nggak berani. Akhirnya saya moleknya ganti jadwal besok supaya Ono bisa datang. Coba itu bagaimana itu? Jadi gitulah. Ada jadwal keluar. Ya, jadwal keluar. Ya. Oke. Gitu ceritanya. Jadi kalau riset inovasi apa yang menantang adalah kita bisa riset yang sederhana tapi bisa bermanfaat dan bisa ngerubah republik, itu paling keren.
asli keren gitu. Oke, apakah ada rencana membimbing mahasiswa ITTS membangun tim riset nanosatelit seperti yang baru-baru ini viral pada project internet fiber optik? Oke, kalau Anda serius mau kayak gituan, saya kasih lihat dulu hasilnya dulu ya. Indonesia sudah ngeluncurin 3 satelit, 8A2 misalnya sama A3, A1, A2, A3 lah. Ini 8 satelit ini kategorinya udah mikro, bukan nano, yang ini kategorinya mikro satelit, jadi masih di atasnya nano. Oke. Dan sudah meluncur, dan saya adalah salah satu orang tim yang ikut terlibat di 8A2 ini gitu ya. Jadi kalau urusan satelit ini terlibat. Untuk mencapai dunia ini saran saya Anda perlu ngoprek radio. Nah, radionya ada di mana? Ada di lantai 3 sih. Di lantai 3 gedung ini ada radionya, bisa dioprekin. Saya kebetulan belum ada waktu. Kalau mau kita ngobrol, kita ngoprek. Kalau ada yang serius segala macam, pelan-pelan. Jadi untuk yang ini bukan masalah punya tim atau apa sih, bukan masalah duit atau tim apa segala macam. Masalahnya harus ada orang jago yang segerombolan gede, nggak boleh 1-2. Kalau bisa satu gerombolan gede, orang jagoan yang suka ngoprek segala macam dan punya dedikasi dan mau tidur di kampus, di lab segala macam, ngejalanin mengoperasikan radio-radio ini. Kalau radionya bisa jalan, radio yang ada di atas, saya kasih lihat dulu ya, radionya TS130 ada di atas kondisinya. Ini makhluknya, ini ada di atas di lantai 3 radionya. Kalau mau di rumah saya bisa bawa, ada 2 radio lagi, bisa saya bawa ke sini, kita operasiin radio ini. Nah, kalau mau pakai 8A2, Anda bisa ngelihat 8A2 Orari ground station. Ground stationnya blow on banget, tapi Anda harus jadi anggota Orari dulu semua ya. Ini waktu kita bikin di 8 Ranca Bungur lokasinya ada di Bogor. Nah, ini waktu mereka lagi demoin buat orang-orang gimana cara pakai ground. Nah, ini di sini nih. Nah, ini mulai kelihatan nih. Jadi nah, mungkin yang ini lebih kelihatan. Nah, ini kalau diperhatiin, ini ada antena yang lucu. Ini dia pegang walkie talkie. Ini antenanya diarahin kemana? Ke 8A2 yang lagi lewat. Jadi sebetulnya taktiknya adalah pakai peralatan radio yang sederhana banget. Ini pada pakai walkie talkie semua, tapi antenanya dibikin khusus. Kenapa bikin kayak gini khusus? Karena kita transmitnya di transmitnya di 144 MHz. Terus receive-nya di 432 MHz. Kemudian satelit itu muter. Satelit itu di atas tidak statik bentuknya, dia akan muter, makanya antenanya agak ajaib kayak gini. Antenanya ada, kalau dilihat antenanya, bentar, kelihatan nggak ya? Ini antenanya bentuknya eksis sebenarnya. Bentuknya antenanya nggak normal, bukan kayak antena biasa. Karena satelitnya itu muter, konsekuensinya polarisasi radio yang dipancarin dari satelit akan muter juga. Jadi supaya bisa nangkep sinyal yang muter, kita harus bikin antenanya agak lain. Kira-kira gitu. Jadi kalau serius, silakan nongkrong di lantai 3, radionya ada. Di sini ada Mang Aul. Gua kasih 5 HT tuh kemarin ke Pak Ibnu ya. Harus ujian orari juga tapi. Ini ada Bang Aul di depan saya, dosen Anda juga. Sarannya ikut ujian orari, dan kita akan ada pertemuan tanggal, bentar saya coba lihat, ada di download, ini ada pertemuannya tanggal yang tadi yang saya sebutin. Nih dia tanggal 27-28, ini dia makhluknya. Ini tanggal 27-28. Ini nyebutnya Indonesia Homebrewers Club. Homebrew itu bahasanya orang bule, kalau bikin bir sendiri di rumah itu homebrew. Cuman udah gitu dipakai istilah itu buat orang-orang yang tukang nyolder. Jadi tukang-tukang nyolder akan kumpul tanggal 27-28 Mei. Ada door prize segala macam, tapi ada konsekuensinya, ada door prize, jadi ada saweran duit registrasi, biasanya nggak mahal sih, murah.
begitu registrasinya. Ada nasi goreng, ada mie digital, ada nasi goreng solder. Kalau mau kirim email ke saya, nanti saya kasih ininya poster ini saya kirimin. Saya akan ada di situ tanggal 27-nya, tanggal 28 kebetulan ada halal saudara, jadi saya nggak datang. Tapi tanggal 27-nya saya ada di situ dan saya akan jadi moderator di acara mereka. Ini ada sharing session tentang DX Simple. IME adalah Earth Moon Earth, jadi komunikasi jarak jauh lewat bulan kita pakai sebagai satelit. Macam-macam lah, dioprek-oprekin ini mah semua iseng-iseng gitu ya. Silahkan ikutan kumpul gitu. Ini udah jam 2.30. Bagaimana Bapak Agung? Oke Prof, saya kira cukup. Mungkin share screen-nya kita gantian ya Prof? Oh sorry. Kok nggak bisa sih? Saya nggak bisa matiin share screen-nya. Sok matiin aja dari sana, bisa nggak? Ya elah. Ini stop share-nya nggak mati-mati, diklik kagak bisa nih. Coba. Sebentar, saya coba dari sini ya. Stop sharing. Ini gue nggak bisa. Oh, Zoom saya mati lagi sekarang. Enggak dong, hidup dong. Ini Zoom not responding. Pokoknya saya punya masalah nih sekarang. Gitu ya. Tapi masuk suara. Ya udah, alhamdulillah. Teman-teman, mungkin sambil Prof siapkan satu pertanyaan, Prof. Oke, pertanyaannya gampang aja dah. Nah, tolong dicari dan ditulis di Bitly-nya tadi ya, di Bitly buat registrasi paper jurnal saya. Dah gitu aja dah, mampus lu. Cari paper jurnal saya, tulis paper jurnalnya dengan format referensi, taruh di Bitly. Nah, udah. Asik kan? Ini kayaknya putus ya. Saya sambungannya putus ya. Pak Agung, halo. Putus. Putus nih. Putus. Coba masuk lagi, bisa nggak? Recording in progress. oke. Putus, sambungannya putus. Oke. Tadi pertanyaan udah ya, udah nyampe belum? Belum, Prof. Tadi sebelum pertanyaan sudah putus duluan. Oh, oke. Pertanyaannya gampang. Tolong cari paper jurnal saya, taruh di Bitly. Satu aja, satu paper jurnal taruh di Bitly. Udah. Nah, udah judulnya aja ya. Bikin referensi ini ya. Referensi kayak gini bentuknya nih. Kalau mau tahu saya kasih lihat aja dah. Misalnya kita lagi nyari, misalnya Hanafi, misalnya ketemu Pak Hanafi, cara ngasih referensi itu kayak gini nih, ambil kayak gini, tergantung format apa yang kita ambil, Vancouver, Harvard, Chicago apa, jadi ambil ini aja, copy paste di Bitly, gitu ya. Tapi Ono bukan Hanafi, Ono gitu, cari dah, gitu Pak Agung. Sebelumnya berarti saya simpulkan carilah paper punya Prof. Ono, apapun judulnya, yang penting Prof. Ono, ya. Terus kemudian judulnya kalian ambil, kemudian untuk dipaste ke alamat yang ini, bit.ly yang tadi saya sampaikan. Oke, saya masuk ke sini ya. Di sini saya sampaikan nanti teman-teman mengisi. Jadi kan ini jadwalnya kan hari ini nih. Nah ini ya. Terus kemudian emailnya apa? Misalkan email teman-teman ya. Kemudian nomor pendaftarannya waktu PMB kemarin berapa gitu ya. Nama lengkapnya siapa? Tanggal pendidikan super unggulnya tanggal sekarang.
terus teman-teman masuk di gelombang apa gitu ya. Nah, terus kemudian pilih pendidikan super unggulnya. Terus kemudian setelah itu berikutnya. Nah, disinilah jawabannya. Jawabannya apa? Jadi tadi pertanyaannya adalah carilah paper yang dibuat oleh Pak Ono, paper jurnal, terus kemudian isinya apa, judulnya di paste di sini. Misalkan papernya pembangunan jembatan di Kanada. Nah, ternyata jawabannya itu ya. Iya. Nah, nanti tinggal dikirim, selesai. Ya. Itu ya. Betul. Papernya banyak loh. Papernya banyak, ada 200-an lebih. Mulai enggak lah. 200 enggak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi teman-teman, apa namanya? Kalau sudah selesai, oke, terima kasih. Jadi yang belum, di sini saya tadi di awal, di tengah-tengah akhir ini tadi menyampaikan ada alamat bit.ly/absensi-psu, kemudian diisi di halaman terakhir itu ada jawaban. Jawabannya adalah pertanyaan dari Prof. Ono. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu judul paper atau jurnal ilmiah yang pernah ditulis oleh Prof. Ono. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini telah mengikuti PSU. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu ya, manfaatnya. Kemudian ini memang temanya agak unik ya, pengalaman belajar di luar negeri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat. Jadi intinya dari kegiatan ini adalah yang penting kita niatkan gitu. Jadi untuk jalur pasti ya, kalau kita nyari namanya informasi pasti ada terkait dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Ono melalui mungkin media sosial ataupun nanti cari-cari. Ada yang beasiswa dari Indonesia, ada yang dari macam-macam. Nah, sehingga memang satu hal mungkin kalau kita ngelihat, saya sering melihat di sosial media itu banyak yang keterima di Harvard, keterima di Cambridge, keterima di University of Manchester, keterima, itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat teman-teman. Next, mudah-mudahan ITTS bisa menjalin kerjasama dengan berbagai kampus di luar negeri, kemudian bisa untuk teman-teman bisa lanjut ke sana. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.